Katalog elektronik versi 6 adalah platform untuk pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah secara purchasing Bapak Ibu. Kalau kita bilangnya marketplace bagi pemerintah, tempat pemerintah belanja menggunakan APBN negara yang gede banget, bertriliun-triliun itu semuanya dibelanjakan di katalog elektronik versi 6. Nah, di katalog elektronik versi 6 adalah pengembangan dari katalog elektronik versi 5 Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah banyak yang telah berpartisipasi di katalog elektronik versi 5. Nah, saat ini sudah di-launching katalog elektronik versi 6 dengan berbagai macam pengembangan yang tujuannya untuk memudahkan serta membuat seluruh pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah itu lebih aman, lebih cepat, tepat, dan bisa transparan Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di katalog versi 6, bedanya dengan di katalog versi 5, di katalog versi 6 itu Bapak Ibu kalau di katalog versi 5 harus daftar yang namanya akun SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Tapi kalau di katalog versi 6, Bapak Ibu akan diminta untuk mendaftar atau membuat akun yang namanya akun Inaprok. Apa sih Mas Ongki ini akun Inaprok? Akun Inaprok ini adalah ekosistem, satu ekosistem atau platform digital yang menjadi satu pintu untuk pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah nantinya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau masuk kemana-mana di pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah itu masuknya lewat satu platform ini namanya Inaprok Bapak Ibu gitu. Nah pertanyaannya, Mas Ongki bagaimana sih saya bisa mendaftar akun Inaprok ini? Nah Bapak Ibu untuk akun Inaprok sendiri ada 3 tahapan yang akan Bapak Ibu lewati untuk bisa terregistrasi sebagai penyedia di katalog elektronik versi 6 gitu. Yang pertama akan ada registrasi dan verifikasi identitas digital. Yang kedua ada verifikasi profil. Yang ketiga ada verifikasi akses. Mas Ongki kok warnanya beda? Bedanya apa emang? Yang satu, dua, dan tiga gitu. Nanti Bapak Ibu akan Ongki jelaskan secara mendetail tata caranya seperti apa, Bapak Ibu ya. Yang pasti kalau tahapan satu dan dua itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi atau membuat akun pribadi Bapak Ibu. Jadi semua data yang Bapak Ibu masukkan adalah data pribadinya Bapak Ibu gitu. Email, nomor telepon, username itu semuanya KTP, bahkan foto selfie nanti semuanya pakai data pribadinya Bapak Ibu. Itu nanti ketika akun pribadinya Bapak Ibu sudah terbuat, nanti baru Bapak Ibu akan menghubungkan akunnya tersebut dengan akun perusahaan di verifikasi akses tahap 3. Seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu buat akun dulu, buat akun untuk pribadinya Bapak Ibu, buat akun sosmed aja Bapak Ibu ya. Buat akun sosmed saja. Nanti di tahap ketiga baru Bapak Ibu akan memasukkan dokumen legalitas perusahaan, menghubungkan akun pribadinya Bapak Ibu dengan akun perusahaan. Seperti itu. Nah, kita coba lihat secara lebih detail tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu yang saat ini mungkin yang ada di YouTube atau yang di dalam Zoom ini ada yang belum daftar bisa paham nih tata caranya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, untuk registrasi dan verifikasi identitas digital ini sebenarnya sangat gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu berpikir bahwa ini wah jadi lebih susah dan sebagainya, tidak Bapak Ibu. Harusnya lebih gampang, lebih mudah. Apalagi kalau Bapak Ibu yang sudah main sosial media, ini pasti akan lebih mudah. Bapak Ibu hanya perlu masuk ke akun.inapro.id. Ya, nanti Bapak Ibu jangan sampai salah ya. Banyak nih penyedia yang marah-marah, Mas Ongki ini akunnya maintenance dan sebagainya. Nah, ternyata malah dia masuk di website yang salah. Yang benar adalah akun.inaprok.id Bapak Ibu di sini. Nanti pada saat Bapak Ibu sudah masuk, akan ada nih di bawah sini namanya klik daftar, daftar di sini. Lalu Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan identitas digitalnya Bapak Ibu, bikin username, bikin email pribadi. Nah, kenapa akhirnya di sini diminta untuk Bapak Ibu masukin email pribadi? Hal ini Bapak Ibu diwajibkan karena nantinya kalau misalnya Bapak Ibu pakai email perusahaan nih Bapak Ibu, yang dimana kalau nantinya Bapak Ibu resign atau pindah perusahaan, email perusahaan tersebut sudah tidak bisa diganti Bapak Ibu. Dan email tersebut sudah pastinya akan dinonaktifkan dan semua notifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di akunnya Bapak Ibu tidak akan Bapak Ibu bisa lihat kembali.
Maka dari itu, Bapak Ibu disarankan kalau nantinya sudah ada email pribadi, pakai email pribadi. Nanti tinggal kalau misalnya pindah perusahaan, yang dicabut itu akses di verifikasi aksesnya saja Bapak Ibu. Tapi kalau akunnya Bapak Ibu tetap akun yang sama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendaftar akun baru kalau sudah pindah ke perusahaan lain. Seperti itu. Baca surat syarat dan ketentuan Bapak Ibu, baru itu klik selanjutnya, baru Bapak Ibu akan akan mendapatkan email untuk pembuatan kata sandi di sini. Nanti Bapak Ibu sudah buat kata sandi, sudah buat kata sandinya, baru Bapak Ibu masukkan kode OTP dengan login. Setelah buat buat kata sandi, login ke akunnya dengan kata sandi dan emailnya tadi, baru buat masukkan nomor HP. Nomor HP pribadinya Bapak Ibu, yang ada WhatsApp-nya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada WhatsApp nanti akan masuknya ke SMS. Masukkan kode OTP-nya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu masukkan kode OTP, Bapak Ibu sudah berhasil melakukan tahapan pertama. Gampang kan Bapak Ibu kan, untuk tahapan pertama hanya perlu masukkan username, email, buat kata sandi, masukkan nomor HP. Itu aja untuk tahapan yang pertama. Nah, itu setelah Bapak Ibu masuk ke tahapan yang pertama, yakni verifikasi identitas digital, yang kedua adalah verifikasi profil nih Bapak Ibu. Verifikasi profil ini apa sih Mas Ongki? Ini verifikasi untuk membuktikan atau memvalidasi data dirinya Bapak Ibu semuanya dengan sistem yang sudah kita terintegrasi bersama. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan nomor induk kependudukan, NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir sesuai dengan KTP. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke proses verifikasi profil. Nah, apa ini Mas Ongki kok ada Privi? Privi itu apa dan sebagainya. Untuk Bapak Ibu yang belum tahu, Privi adalah platform tanda tangan digital yang kita sudah kerjasama nih Bapak Ibu untuk bisa melakukan pengecekan data dirinya Bapak Ibu yang akan disesuaikan dengan data yang ada di Dukcapil. Seperti itu Bapak Ibu. Nantinya juga Privi ini akan menjadi tanda tangan digital untuk seluruh surat pesanan, BAST, adendum lah, semuanya pokoknya penandatanganan surat-surat yang ada di katalog elektronik versi 6 akan menggunakan tanda tangan digital preview Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan verifikasi kode OTP yang masuk ke emailnya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu masukkan kode OTP-nya. Nanti untuk saat saat ini juga akan diminta memasukkan tanggal lahir Bapak Ibu. Nanti akan ada kosong-kosong itu Bapak Ibu tanggal lahir yang Bapak Ibu perlu isi. Di situ setelah Bapak Ibu akan melakukan persetujuan pembuatan sertifikat elektronik gitu. Langsung lanjutkan. Nah, ini tahapan akhir untuk verifikasi profil yakni verifikasi wajah dan KTP Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu salah-salah ya Bapak Ibu ya di sini. Soalnya untuk verifikasi wajah pastikan Bapak Ibu melepas semua aksesorisnya, pencahayaannya cukup, kameranya memadai, dan nanti akan diminta untuk senyum. Dan pastikan di belakangnya Bapak Ibu ini, di belakang Bapak Ibu ini tidak ada objek manusia lainnya. Supaya secara sistem kami membaca bahwa hanya wajahnya Bapak Ibu yang akan masuk ke dalam kamera. Seperti itu. Jangan lupa senyum Bapak Ibu ya, nanti akan diminta senyum. Senyumnya harus yang manis. Kayak gitu Bapak Ibu ya, supaya secara sistem kita juga bisa mendeteksi nih. Karena pernah ada kejadian nih Bapak Ibu, susah senyum penyedianya, direkturnya. Jadi lama banget sistem itu akhirnya bisa memverifikasi wajahnya Bapak tersebut waktu itu. Nah, selanjutnya adalah foto KTP. Foto KTP ini bukan selfie dengan KTP Bapak Ibu ya, tapi hanya foto KTP-nya saja. Kalau selfie dengan KTP kan itu ya tahu sendirilah platform sebelah gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu hanya bisa memasukkan foto KTP saja nih Bapak Ibu. Gitu. Oke, pastikan KTP-nya tidak buram ya Bapak Ibu ya, karena langsung akan diverifikasi oleh Dukcapil. Kalau Bapak Ibu KTP-nya buram, kemungkinan akan menunggu atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses verifikasinya. Gitu. Tapi kalau jelas semuanya, fotonya bagus, wajahnya kentara, KTP-nya clear, itu akan langsung terverifikasi otomatis. Itu udah Bapak Ibu tinggal tunggu 3 kali 24 jam untuk prosesnya. Nah, itu untuk verifikasi profil Bapak Ibu. Jadi sudah ada 2 tahapan yang Bapak Ibu lewati. Yang pertama adalah verifikasi identitas digital, yang kedua adalah profil, dan yang ketiga ini adalah akses. Sebenarnya akses itu Bapak Ibu adalah untuk menghubungkan akunnya Bapak Ibu dengan akun perusahaannya Bapak Ibu nanti. Atau kita kasarnya bisa ini adalah tahapan di mana Bapak Ibu akan mendaftarkan perusahaannya Bapak Ibu.
Nah, di verifikasi akses ini akan ada dua, dua peran yang berperan Bapak Ibu. Yang pertama adalah admin. Admin perusahaan ini biasanya adalah direktur, komisaris, atau orang yang NIK-nya terdaftar di OSS Bapak Ibu. Gitu. Yang kedua adalah anggota perusahaan. Anggota perusahaan ini adalah karyawan di perusahaan tersebut yang telah disetujui oleh admin dan direktur, admin atau direktur tersebut untuk bisa mengakses katalog elektronik versi 6 di akun perusahaan tersebut. Nah, kita coba lihat dulu bagaimana sih caranya verifikasi akses untuk admin atau direkturnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti kalau kalau sudah Bapak Ibu verifikasi profil, Bapak Ibu akan masuk ke dashboard penyedia dashboard Inaproc yang seperti ini Bapak Ibu. Klik aja manajemen akses. Nanti Bapak Ibu akan ada hubungkan dan buat akses di sini Bapak Ibu. Hubungan dan buat akses di sini, masukkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih penyedia, lalu masukkan nomor induk berusaha. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah orang yang perlu memasukkan nomor induk berusaha pertama kali adalah orang yang NIK-nya terdaftar di OSS atau direktur atau komisaris, pokoknya semua yang menjadi penanggung jawab di OSS perusahaannya Bapak Ibu. Karena di sini kita sudah terintegrasi dengan OSS Bapak Ibu, jadi kami hanya menarik, menarik data di OSS. Kalau nanti pada saat Bapak Ibu memasukkan NIB terus ada tulisan data tidak ditemukan, silakan cek NIB dan sebagainya. Nanti berarti Bapak Ibu itu bukan NIB-nya nggak ada di OSS, tetapi NIK-nya Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan akun tersebut tidak terdaftar sebagai penanggung jawab di OSS. Seperti itu. Jadi setelah Bapak Ibu masukkan nomor induk berusaha, nanti Bapak Ibu akan mengisi dokumen-dokumen ini Bapak Ibu. Ada juga beberapa informasi yang sudah langsung tertarik secara otomatis karena kita di sini sudah terintegrasi dengan AHU, DJP, dan OSS Bapak Ibu. Kayak nama perusahaan, skala usaha, semuanya itu sudah eh, terisi secara otomatis. Gitu. Setelah itu Bapak Ibu klik selanjutnya. Oh, jangan lupa upload nih Bapak Ibu semua surat-surat NIB, surat pernyataan perusahaan ini bisa pakai akta, terus surat PKP bisa diambil di kantor pajak terdekat atau surat pernyataan non PKP yang bisa Bapak Ibu buat sendiri. Yang penting ada pernyataan terkait perusahaan ini adalah perusahaan non PKP. Terus surat keterangan kerja ini Bapak Ibu silahkan bisa upload akta juga kok di sini atau surat keterangan untuk direknya. Terus NPWP, NPWP perusahaan Bapak Ibu ya, tolong di upload juga. Setelah itu Bapak Ibu akan mengisi alamat. Alamat ini ada dua Bapak Ibu, ada alamat perusahaan dan alamat gudang atau alamat pengiriman. Nanti Bapak Ibu bisa bisa disamakan atau bisa dibedakan tergantung dari penyediaannya aja. Itu untuk direktur atau admin perusahaan. Nah, bagaimana Mas Ongki untuk anggota perusahaan? Untuk anggota perusahaan sebenarnya sama aja. Jadi anggota perusahaan juga harus daftar dari awal, direktur juga daftar dari awal, bikin akun pribadi masing-masing, lalu hubungkan dengan akun perusahaan di manajemen akses. Nah, bedanya kalau setelah kalau admin tadi, kalau setelah memasukkan NIB, dia akan mengupload seluruh dokumen legalitas perusahaan. Kalau di anggota perusahaan, karena si admin direktur sudah mengupload semua dokumen legalitas perusahaan, jadi si anggota perusahaan sudah tidak perlu mengupload apa-apa lagi. Dia hanya perlu mengupload surat keterangan kerja saja, Bapak Ibu, di sini. Surat keterangan kerja, lalu nanti eh, klaim nanti dari sisi admin atau direkturnya ada fitur yang namanya manajemen anggota perusahaan. Di mana di manajemen anggota perusahaan ini Bapak Ibu ada namanya di akun direktur ini manajemen anggota perusahaan yang dimana kalau si anggota perusahaan sudah merequest atau mengirimkan dokumennya tadi di akun adminnya akan muncul langsung oh ini misalnya ada Ibu Vidya ini mau request akses sebagai anggota perusahaan. Apakah benar Bu Vidya adalah anggota perusahaan saya? Silakan cek surat keterangan kerjanya atau surat kuasanya. Terus terima akses atau tolak akses. Kalau misalnya ada karyawannya atau anggota perusahaannya yang resign, tinggal cabut akses. Jadi si anggota perusahaan tersebut sudah tidak akan memiliki akses ke perusahaannya Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau misalnya direkturnya berganti
atau orang yang di NIB-nya berganti. Nanti Bapak Ibu silahkan klik transfer akses, terus lalu pilih di transfer aksesnya ke anggota perusahaan yang mana. Apakah mau ada direktur baru atau mau dijadikan salah satu anggota perusahaannya sebagai admin juga boleh. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada juga Bapak Ibu fitur untuk tanda tangan elektronik. Ini Bapak Ibu. Yang akan menjadi PIC tanda tangan atau yang menandatangani seluruh surat pesanan itu adalah admin direktur. Namun kalau admin direkturnya berhalangan itu bisa dialihkan ke salah satu anggota perusahaannya. Masuk ke pengaturan tanda tangan elektronik, lalu Bapak Ibu pilih jadikan PIC tanda tangan. Nanti setelah ini eh, anggota perusahaan tersebut akan menjadi PIC tanda tangan yang bisa memiliki wewenang untuk melakukan penandatanganan seluruh dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasanya, mulai dari SP, BST, dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu untuk pendaftaran akun. Ini Ongki coba kasih lihat kepada Bapak Ibu juga. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk manajemen akses, ini pengaturan tanda tangan elektroniknya seperti ini. Ini pengaturan ini dari sisi admin Bapak Ibu ya. Bedanya apa akses admin dan akses anggota perusahaan? Admin perusahaan memiliki fitur untuk mengatur rekening bank dan juga manajemen anggota perusahaan. Tapi kalau anggota perusahaan hanya memiliki tiga saja yang ini, yang dua ini nggak ada Bapak Ibu. Gitu. Nah, Mas Ongki, gimana kalau kita sudah selesai verifikasi akses? Nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai verifikasi akses, lalu tanda tangan elektroniknya Bapak Ibu sudah aktif juga, nanti Bapak Ibu silahkan pilih klik platform. Nanti akan ada muncul yang namanya sistem manajemen penyedia. Sistem manajemen penyedia di sini Bapak Ibu adalah dashboard bagi penyedia untuk memungkinkan kepada penyedia untuk melakukan penayangan produk, pengelolaan pengiriman, dan pengelolaan pesanan. Nah, ini maksudnya gimana Mas Oki kok ada dua penyedia? Jadi Bapak Ibu di akun Inaprok ini memungkinkan kalau Bapak Ibu adalah satu direktur di dua perusahaan, Bapak Ibu adalah direktur di dua perusahaan, bisa menjadi sama-sama menjadi admin ataupun member gitu Bapak Ibu. Misalnya kalau di sini jadi Bapak Ibu tinggal melakukan verifikasi akses dua kali seperti itu ya. Ini adalah admin, klik masuk di PT Amtek Solusindo Bapak Ibu. Bapak Ibu ini adalah dashboard untuk penyedia Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu masuk ke sistem manajemen penyediaannya Bapak Ibu. Nah, hal pertama yang Bapak Ibu harus lakukan ketika Bapak Ibu masuk ke sistem manajemen penyedia adalah pengaturan atau khusus untuk Bapak Ibu yang produknya barang itu harus melakukan pengiriman. Tapi kalau untuk hari ini kan penyedia yang hadir adalah kebanyakan jasa layanan internet Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada yang produknya barang, diwajibkan untuk bisa mengatur pengiriman terlebih dahulu. Kalau mau pengirimannya gratis dikasih nol, tapi tetap harus aktif dicentang ini Bapak Ibu ya kalau untuk produk barang. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengaktifkan fitur pengiriman ini, nanti si PP dan PPK ketika mau melakukan negosiasi, dia tidak akan bisa melakukan order atau check out produknya Bapak Ibu karena mereka harus wajib melakukan pemilihan pengiriman Bapak Ibu. Jadi Ongki himbau kepada Bapak Ibu penyedia untuk bisa mengatur pengiriman terlebih dahulu sebelum mengatur yang lain-lain seperti itu. Tapi untuk produk jasa nggak perlu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu masuk ke pengaturan pengiriman, Bapak Ibu bisa sudah masuk ke bagian produk. Nah, bagian produk ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada produk tayang, produk menunggu kurasi atau produk tidak tayang. Ini adalah status untuk produk-produknya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu baru pertama kali masuk ke sistem manajemen penyedia dan Bapak Ibu adalah ya di katalog versi 5, kita sudah melakukan proses migrasi secara otomatis. Jadi nanti Bapak Ibu akan produknya Bapak Ibu akan otomatis termigrasi ke sini semua. Namun statusnya masih belum tayang karena akan ada informasi di bawahnya tidak lengkap. Jadi Bapak Ibu harus melengkapi informasi produknya dulu baru bisa ditayangkan produknya gitu. Kalau sudah tayang sudah bisa transaksi, kalau menunggu proses kurasi berarti
masih dalam proses kurasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi saat ini di katalog versi 6 ada dua kurasi yang sedang berjalan. Yang pertama adalah kurasi wajib, yang dimana yang dikurasi adalah sertifikat TKDN, SNI, dan merek. Jadi nanti Bapak Ibu produknya akan tetap tayang kalau memang produknya adalah produk yang langsung bisa tayang. Tapi untuk sertifikat ketika sertifikat ini akan menunggu kurasi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kurasi opsional. Kurasi opsional ini adalah kurasi yang dilakukan untuk beberapa kategori saja yang sesuai dengan ketentuan dari kementerian atau lembaga terkait. Misalnya sertifikat postel untuk alat elektronik, sertifikat jasa layanan layanan internet dari Kominfo itu wajib Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang akan melayangkan produk ISP itu wajib menyertakan sertifikat jasa layanan internet gitu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan ini bisa lihat semua produknya. Nah, untuk tambah produk, Bapak Ibu klik tambah produk aja. Ini misalnya Bapak Ibu mau tambah produk baru ya Bapak Ibu ya. Di sini bisa ada kategorinya, tinggal pilih jasa layanan. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah jasa layanan internet service provider, terus di sini Bapak Ibu pilih jasa internet service provider, terus inilah coba fiber optik domestik. Nanti akan langsung terlabel produk jasa. Nah, nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau upload pilih kategori, ini kan sebenarnya enggak yang kalau Bapak Ibu tahu di katalog versi 5 ada etalase sektoral lokal nasional, sekarang sudah tidak ada, kita semua ganti menjadi kategori Bapak Ibu. Nah, kategori ini, setiap kategori ini akan mengikat ke beberapa persyaratan KBLI. Jadi Bapak Ibu sarannya Ongki sebelum Bapak Ibu melakukan penguploadan produk, Bapak Ibu silahkan membaca terlebih dahulu yang namanya panduan pengguna, panduan penyedia, terus dokumen penayangan produk. Nah, di dokumen penayangan produk ini sudah ada 23 kategori yang tayang Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk cari yang paling sesuai, misalnya jasa layanan. Jasa layanan ini Bapak Ibu ada yang namanya dokumen pengumumannya. Nah, dokumen pengumuman ini yang wajib Bapak Ibu cek sebagai dasar pengetahuan untuk bisa menayangkan produk. Supaya nanti kalau ada misalnya proses kurasi lah, proses inilah, itulah Bapak Ibu sudah tahu kalau bahwa memang semua sudah disyaratkan di dokumen ini. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan bisa melihat syarat-syarat pelaku usahanya apa, terus kategori atau KBLI yang bisa masuk di kategori itu ada apa saja. Ini ada semua kategori KBLI yang bisa masuk ke kategori ini. Gini Bapak Ibu. Sama juga kayak ini tadi. Jadi untuk masuk ke kategori jasa layanan, jasa internet service provider atau fiber optik domestik, KBLI yang bisa masuk ke sana adalah ini Bapak Ibu. Ada 3, 5, 8 KBLI yang bisa masuk. Di luar dari KBLI ini tidak bisa memilih kategori ini Bapak Ibu. Gitu. Kalau Bapak Ibu tidak punya KBRI salah satu dari 8 tadi, Bapak Ibu tidak bisa menayangkan produk untuk kategori fiber optik domestik. Seperti itu. Informasi produk masih sama Bapak Ibu ya, masih sama. Misalnya jasa internet. Itu upload produknya Bapak Ibu. Misal ini ya. Oh, sorry. Oke. Sekian itu semua nih. Tuh, bentar ini ya. Ehm, ini coba ya. Nah, misalnya kayak gini Bapak Ibu, untuk sudah diupload fotonya, terus videonya, deskripsinya, jasa internet. Kayak gini Bapak Ibu, silakan nanti diisi sebenarnya sama aja Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu mau upload di katalog versi 5 untuk informasi produknya. Terus kode KBKI-nya ini akan Bapak Ibu bisa pilih, tapi yang muncul sedikit aja Bapak Ibu ya. Kalau di katalog versi 5 kan banyak banget yang muncul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan lebih sulit atau membingungkan mau pilih kode KBKI yang mana gitu. PDN, klasifikasi produknya lokal atau impor Bapak Ibu silahkan. Kalau sertifikat SNI, kalau ada masukkan, kalau nggak pilih tidak ada. Terus ini
informasi produk ya Bapak Ibu ya. Ongki kurang begitu paham kalau bandwidth itu seperti apa dan sebagainya. Misalnya 150 MB lah. Mungkin ya Bapak Ibu ya. Ini 1 bulan. Terus, aduh aku nggak tahu lagi ini cara ngisinya. Pokoknya informasi-informasi ini yang Bapak Ibu yang pasti sudah tahu, Bapak Ibu bisa isi secara lengkapnya. Namun pastikan Bapak Ibu di sini ada yang namanya izin penyelenggaraan jasa akses internet. Ini adalah sertifikasi yang wajib Bapak Ibu ya, yang wajib Bapak Ibu isi ketika mau upload karena eh, kategori jasa layanan internet ini sudah akan masuk ke kurasi opsional. Maksudnya kurasi opsional adalah kurasi yang jika Bapak Ibu tidak mencantumkan nomor sertifikat ini, Bapak Ibu produknya tidak akan tayang. Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu bingung mau cari masukin apa, masukin apa di kolom tersebut, kolom yang ini Bapak Ibu ya, yang ini Bapak Ibu bisa masuk ke detail Kominfo ini data penyelenggara jasa telekomunikasi. Nah di sini Bapak Ibu akan tinggal cari perusahaannya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan yang ini nih, nomor penetapannya. Nomor penetapannya dimasukkan ke sini, nanti akan masuk proses kurasi Bapak Ibu ya di sini. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk pengaturan pajak sudah berbeda juga pajak dan harga ini Bapak Ibu. Untuk pajak dan harga ini beda dari katalog versi 5 yang dimana Bapak Ibu eh, di katalog versi 5 kan Bapak Ibu menyamakan atau menggabungkan antara harga produk atau DPP ditambah PPN, PPH dan juga untuk produknya misalnya. Tapi kalau di katalog versi 6 kita sudah pisahkan Bapak Ibu PPN akan pindah sendiri dan juga ongkir juga sudah ada sendiri tadi di awal. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan aja nih untuk harganya. Namun Bapak Ibu harus mempertimbangkan beberapa hal untuk penentuan harga yang akan Bapak Ibu masukkan ke harga pembelian ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan ada eh, biaya-biaya atau potongan-potongan yang akan dibebankan ke penyedia nantinya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu kaget nih kalau misalnya tiba-tiba akan ada potongan-potongan dari transaksi di katalog versi 6. Nah, Bapak Ibu untuk potongan-potongannya bisa lihat di sini sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk untuk bisa menentukan harganya. Nanti potongan-potongannya ada apa aja, Bapak Ibu akan pasti pada tanda tangan elektronik itu semua dibebankan ke penyedia. Satu tanda tangan elektronik itu 3.108. Nah, kalau dua berarti 6.216. Karena satu orderan itu akan memakan dua tanda tangan digital. Terus materai elektronik ya ini mungkin samalah Bapak Ibu ya. Karena kan kalau mau offline atau manual seperti versi 5 pun Bapak Ibu kalau beli materai akan seharga itu. Itu untuk transaksi di atas 5 juta. Terus akan ada biaya pembayaran nih Bapak Ibu. Ini akan biaya pembayaran yang ditentukan sesuai dengan metode pembayaran yang dilakukan oleh bayarnya. Kalau pakai VE itu 1.332. Kalau pakai kartu kredit pemerintah itu 2,6% dari total transaksi plus 1.332. Kalau pakai kris 0,7%. Ada juga biaya disbursement Bapak Ibu untuk kerjasama BRI Rp500. Kalau ke selain BRI 2.500 dan juga biaya payment gateway itu 1.110. Nah, khusus untuk penyedia non UMKK, penyedia non UMKK sendiri itu akan dikenakan yang namanya biaya tarif PNBP. Biaya tarif PNBP ini entar ini agak ada error di sistemnya. Namun Bapak Ibu, biaya PNBP ini Bapak Ibu harus aware kalau berdasarkan dari nominal transaksinya. Kalau di bawah 200 juta itu 0,4% maksimal 600.000 untuk biaya yang akan dipotong gitu. Itu akan di atas 200 juta sampai 1 M itu kalau 0,3%. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa cek di PMK 11117 tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah masukkan semua jumlah stok, harga, terus pre-order kalau aktif aktifkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Layanan tambahan, kalau Bapak Ibu ada layanan tambahan silahkan masukkan. Kalau Bapak Ibu punya dokumennya silahkan diupload. Tapi yang paling penting isi yang bagian sini Bapak Ibu ya, gitu. Lalu Bapak Ibu klik aja nih simpan, klik simpan, klik simpan berarti kalau ini kan masih banyak yang belum keisi ya Bapak Ibu, jadi pasti nggak bisa tayang.
Tapi kalau Bapak Ibu sudah isi semua, ini produknya akan masuk ke bagian menunggu proses kurasi. Nih, menunggu proses kurasi. Ini Bapak Ibu akan menunggu untuk prosesnya sampai selesai. Kalau sudah nanti akan otomatis tayang ataupun kalau ditolak akan ada informasi alasan penolakannya seperti itu. Nah, selanjutnya itu tadi Bapak Ibu untuk proses penayangan produk ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah proses transaksi nanti seperti apa, Bapak Ibu? Transaksi yang ada di katalog elektronik versi 6. Jadi nanti kalau misalnya ada orderan bagaimana Mas Ongki? Apakah kita harus buka semua websitenya setiap saat atau enggak? Jadi Bapak Ibu untuk di katalog versi 6, setiap ada transaksi atau ada tindakan yang ada di katalognya Bapak Ibu, itu akan ada notifikasi ke email. Emailnya siapa? Itu emailnya si admin perusahaan. Gitu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya ada negosiasi, ada negosiasi, kita akan masuk di sini nih Bapak Ibu, masuk di sini negosiasinya. Nanti Bapak Ibu klik aja lihat detail. Nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan ada akan ada dua pilihan nih Bapak Ibu. Mau langsung setujui negosiasi atau Bapak Ibu mau ajukan harga baru atau mau langsung tolak negosiasi. Eh, Produk saya tidak dapat dinegosiasi kembali, itu sudah mentok harganya di situ. Jadi Bapak Ibu tinggal tolak aja dan kasih alasannya gitu. Tapi Bapak Ibu ajukan harga baru juga boleh di sini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan masukkan harga di sini berapa. Misalnya eh, di nego itu menjadi 35 juta DPP-nya. Nah, Bapak Ibu bilangnya 30 misalnya 35.800. Nah, nanti tergantung Bapak Ibu ya. Oke, salah sorry. Ini 34.800 misalnya. Di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu eh, bisa ajukan harga harga baru di sini. Nah, yang bisa dinego apa saja, ongkir dan juga harga barangnya Bapak Ibu ya di sini. Jadi tinggal klik ajukan harga baru. Atau kalau mau lanjut diskusi bisa dulu chat penyedianya nih. Ini di sini chat pembelinya di sini. Gitu Bapak Ibu untuk negosiasi. Nanti kalau sudah negosiasi, Bapak Ibu akan masuk ke tahapan untuk melakukan tanda tangan, eh, melakukan pesanan nih Bapak Ibu. Nanti misalnya kalau sudah disetujui juga, disetujui, tahapannya adalah ketika Bapak Ibu sudah menyetujui negosiasi, si PP itu akan mengajukan hasil negosiasi tersebut ke PPK. Nanti dari PPK akan melakukan tanda tangan digital untuk pembuatan surat pesanan. Nah, masuk deh nanti di sini Bapak Ibu untuk surat pesannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan cek dulu untuk masuk di sini Bapak Ibu ya. Bentar. Oke, ini Ongki coba contohin lebih cepat pakai ini aja Bapak Ibu. Oke. Nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah dapat orderan, yang tadi negosiasi ya, masih negosiasi. Nanti bisa juga terima pesanan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mau terima pesanan, klik terima pesanan, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk lanjut ke preview ID. Nah, kemarin ini banyak yang nanya nih, Mas Songki, bagaimana sih caranya supaya kita bisa eh, mentop up akun preview ID, mentop up kuota tanda tangan dan materainya. Apakah kita harus download aplikasinya? Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa melakukan top up kuota imaterai dan e-sign-nya ketika ada orderan. Jadi misalnya kayak gini ada orderan, Bapak Ibu klik lanjut lanjut ke preview ID. Nanti Bapak Ibu ketika sudah lanjut, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk seperti ini dan masuk ke kuota ini Bapak Ibu, kuota ini masuk ke kuota, nanti Bapak Ibu klik aja top up karena di sini nanti kalau kuotanya masih nol kan nggak bisa tanda tangan surat pesanan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa top up langsung nanti bentar. Nanti Bapak Ibu top up setelah itu nanti Bapak Ibu akan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran kuotanya masuk lalu Bapak Ibu klik tanda tangan imatrai. Nanti Bapak Ibu bisa tunggu beberapa saat kalau sudah tertanda-tangani surat pesanannya, nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke proses melanjutkan pengiriman. Nah, kalau sudah dilakukan pengiriman, nanti Bapak Ibu bisa nih Bapak Ibu eh, untuk memproses pengirimannya di sini. Bentar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan pengiriman.
Terus Bapak Ibu bisa ajukan penjemputan kalau pakai pengiriman melalui 3PL. Jadi Bapak Ibu kan nanti sebenarnya selain dari pengiriman kurir penyedia, nanti Bapak Ibu bisa juga akan ada fitur untuk pengiriman JNE, JNT dan sebagainya. Yang dimana produknya Bapak Ibu akan dijemput oleh pihak JNE atau JNT-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa diklik ini ajukan penjemputan, nanti produknya dijemput dan bisa Bapak Ibu tracking dilacak pengirimannya gitu Bapak Ibu sampai di mana dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau menggunakan kurir penyedia itu akan lebih simpel lagi karena yang memegang kendali adalah Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan masukkan aja perbarui pengiriman, lalu Bapak Ibu bisa masukkan pengirimannya gitu. Ketika sudah diantar pengirimannya sudah selesai, nanti Bapak Ibu akan dicek produknya oleh si PP dan PPK kalau sudah sampai di lokasi pengiriman. Kalau sudah sampai di lokasi pengiriman, lalu nanti sudah dicek sudah aman, nanti dari sisi PP dan PPK akan melakukan pembuatan surat BST atau berita acara serah terima yang menyatakan bahwa produknya sudah aman, sudah diterima dengan baik. Nanti Bapak Ibu silahkan setelah dari sisi PPK menandatangani surat BST, penandatanganan surat akan berpindah ke penyedia, yang di mana penyedia harus melakukan tanda tangan yang sama seperti ketika melakukan tanda tangan surat pesanan, sama prosesnya Bapak Ibu, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu tinggal menunggu proses pembayaran selesai. Nanti ketika sudah proses pembayarannya selesai, itu akan masuk ke eh, notifikasi Bapak Ibu bahwa pesanannya sudah selesai nih Bapak Ibu. Gitu. Ini juga bisa melakukan adendum Bapak Ibu kalau ada ketidaksesuaian atau produknya yang dikirim kurang lah atau ada yang rusak dan sebagainya. Itu bisa melakukan adendum, nanti tinggal klik pembuatan adendum saja. Seperti itu terkait proses transaksinya Bapak Ibu ya. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa melakukan proses e-purchasing dari mulai pendaftaran akun Inaprok, penayangan produk bagi penyedia melalui sistem VMS tadi, dan juga melakukan transaksi tadi Bapak Ibu ya kalau sudah ada orderan Bapak Ibu. Eh, Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait proses yang ada di katalog elektronik versi 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.